Aduh, siapa teman-teman kalau dengar kata pertanian itu kira-kira kepikirannya apa sih? Ada yang mau jawab nggak? Salah. Salah lagi, saya salah. Banana, kerbau, Kerbau. Oke, sebetulnya itu semua betul ya. betul, gak ada yang salah. Cuma teman-teman yang salah yang sering banyak orang-orang punya persepsi salah itu adalah sektor pertanian sebenarnya sektor yang sangat kompleks. Yang teman-teman sebutkan tadi itu merupakan betul gitu ya, yang namanya kita sebut dengan on farm. Tapi pertanian juga meliputi off farmnya. Maksudnya adalah juga meliputi manajemen, ekonomi dan juga isu-isu sosial yang ada di dalamnya. Terus juga meliputi teknologi gitu. Iya, betul sekali Kak. Boleh di next Kak? Oke. Boleh di next. Nah, ini betul ya Kak ya, tadi yang dijelaskan oleh Kak Gamal, itu ada mulai pertanian itu dilakukan dari on farmnya terlebih dahulu gitu. Di sini teman-teman bisa lihat, ini adalah gambar alur gitu ya Kak ya, perjalanan dari mulai pertanian itu diambil, kemudian juga diproduksi sampai dengan didistribusikan kepada masyarakat, seperti itu. betul. Nah, fun fact juga nih teman-teman, selama pandemi COVID-19, sektor pertanian merupakan sektor yang satu-satunya sektor yang dapat bertahan dibandingkan dengan sektor pertanian. Percaya apa enggak? Contohnya, kalau misal kita tahu ya, pasti teman-teman udah pada tahu kalau sebenarnya manusia itu punya kebutuhan primer. Ada sandang, pangan, dan juga apa coba? Papan. Coba kita tes, kalau sandang, teman-teman tadi pagi sarapan pakai apa? Nasi. Itu juga tadi kata Pak Faudi dari hasil pertanian. Terus kalau teman-teman pakai baju ini dari mana nih? Dari kapas kan ya? Nah, kapas juga hasil dari pertanian. Atau kalau teman-teman mau bikin rumah itu butuh kayu teman-teman. Mau sebagus apapun pasti butuh kayu. Nah, kayu itu merupakan hasil dari pertanian juga. Jadi sampai kapanpun manusia itu tidak akan pernah lepas dari nama sektor pertanian. Bahkan kalau kita tahu ya sekarang teknologi kayak misal kita sebut Gojek. Gojek itu kan ibaratnya udah advance banget ya teknologinya. Tapi yang dijual apa coba? Ayam geprek, ya nggak? Yang dijual nasi uduk. Itu juga produk-produk pertanian. Jadi kita menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang sangat prospeknya sangat luas sekali untuk teman-teman bekerja. Boleh tepuk tangan dulu. Sektor pertanian. Boleh di next? Oke, nah tadi udah dijelaskan oleh Kak Gamal mengenai pertumbuhan dari pertanian. Betul. Apalagi kemarin ada pandemi COVID-19 selama 2 tahun kurang lebih ya Kak ya. Wah itu sektor dari luar berbagai macam itu udah mengalami turunnya luar biasa sekali gitu ya kan. Tapi teman-teman bisa lihat di sini, nah ini yang warna biru ini merupakan sektor pertanian Kak, tapi yang merah ini merupakan sektor lainnya. Bisa dilihat oleh teman-teman semuanya bahwa pertanian ini mengalami turunnya itu tidak terlalu jauh, Betul. Signifikan, betul Kak. Jadi masih sangat resilient sekali ya dalam berbagai kondisi. Iya, itu sangat penting ya Kak ya. Betul. Pandemi COVID ya semuanya pasti membutuhkan makanan. Oke, setuju banget. Mungkin boleh di next Kak langsung. Nah, ini merupakan teknologi. Jadi kalau misal pertanian itu kita juga butuh yang namanya teknologi teman-teman. Teknologi itu fungsinya apa? Fungsinya tentunya untuk meningkatkan produktivitas dan juga efisiensi dalam sektor pertanian itu sendiri. Betul. Gitu ya. Apalagi kampus IPB University ini menyandang penghargaan Widya Padi tahun 2020 menurut Kemdikbud Dikti sebagai kampus terinovasi di Indonesia. Nah, maka dari itu boleh langsung di next saja. IPB University memiliki 39 program studi untuk sarjana dan juga 17 program studi untuk sekolah vokasi. Apa aja kan IPB sih jurusannya? Yang pertama nih Yang pertama kita langsung aja masuk ke Fakultas Pertanian. Fakultas Pertanian. Di sini ada 4 program studi di Faperta. Yang pertama ada manajemen sumber daya lahan. Nanti teman-teman yang ingin kuliah di program studi ini akan belajar terkait dengan lahan ataupun juga tanah yang ada di Indonesia. Seperti contoh nih teman-teman. Kalau misalkan kelapa sawit, teman-teman pasti mungkin udah tahu kalau kelapa sawit itu lebih banyak diproduksi di wilayah Sulawesi atau Kalimantan gitu ya. Kemudian juga Jawa itu terkenal dengan lumbung padinya. Dan juga misalkan sagu itu terkenalnya di wilayah Indonesia bagian timur gitu. Nah itu menandakan bahwasannya di Indonesia itu karakteristik lahannya sangat berbeda-beda gitu. Makanya teman-teman ya, akan belajar kan mengenai karakteristik lahan seperti itu. Oke, untuk selanjutnya ada Departemen Agronomi dan Hortikultura. Teman-teman yang menarik, biasanya teman-teman kalau melihat cabai itu warnanya apa aja coba? Ada merah ya, hijau, kuning gitu ya. Nah, tapi berbeda dengan IPB punya cabai pelangi, warnanya itu ada biru, ungu dan lain-lain. Nah, ini menjadikan kalau teman-teman pengen belajar tentang rekayasa genetika, misalnya teman-teman pengen
menjadi seorang pengusaha dalam bidang perkebunan, pengen bikin cabai yang punya tingkat kepedasannya sendiri, atau bikin komoditas-komoditas terbaru, misal jamu tanpa biji, misal jeruk tanpa biji, itu teman-teman bisa belajar langsung di agronomi dan hortikultura. Betul, teman-teman juga bisa lihat ya kayak gambarnya ini ada cabai warna-warni, itu cabai pelangi gitu ya kan? Betul, cabai pelangi ya. Betul, yang ketiga ada proteksi tanaman. Nah, teman-teman tadi sudah membahas terkait dengan lahannya, gitu, terkait dengan tanamannya. Nah, di sini proteksi tanaman juga disebut sebagai dokternya tanaman nih, Kak. Jadi nggak cuma manusia aja ya, kayak punya dokter, tapi tanaman juga punya dokter, gitu. Nah, kenapa sih disebut dokter, gitu? Yang pasti fungsi dokter itu kan yang pertama untuk merawat, gitu ya. Karena kalau misalkan ada orang yang sakit atau misalkan ada yang bermasalah di tanamannya, itu kita harus bisa menanggulanginya, gitu. Nah, di program studi ini teman-teman nanti akan belajar terkait dengan bagaimana sih cara merawat tanaman yang sedang bermasalah, gitu. Oke. Nah, untuk departemen terakhir di Fakultas Pertanian ada yang namanya arsitektur landscape. Di sini ada yang menjadi arsitek atau yang suka gambar? Belum ada, juga nggak apa-apa, nanti juga tahu. Oke, jadi siapa bilang ya, IPB itu nggak punya jurusan arsitek. Nah, kalau misalnya aku boleh gambar ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman bayangin rumah, dalamnya itu orang-orang desain interior. Kalau bentuk bangunannya itu orang-orang arsitek. Tapi kalau untuk bagian depannya, yang tanaman dan lain-lain itu merupakan pekerjaan dari arsitektur landscape. Nah, kalau kita ngomongin tentang desain interior, arsitek itu banyak banget di Indonesia. Tapi arsitek landscape ini masih sangat sedikit. Apalagi sekarang, sepertinya dari beberapa daerah di Indonesia, mungkin di Tuban juga banyak kali ya. Sekarang itu perumahan konsepnya itu udah eco-friendly, memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Nah, maka dari itu mereka butuh nih ahli-ahli arsitektur landscape untuk membangun gimana sih caranya membuat suatu pemukiman yang tentunya ramah lingkungan gitu. Betul sekali Kak. Contohnya nih Kak, misalkan di kebun raya gitu ya. Itu kan ada tanaman misalkan ya gambarnya ada angsa gitu, atau misalkan bunga-bunganya dihias menjadi bentuk huruf gitu Kak. Kebun raya itu kan estetik ya kelihatannya indah gitu. Nah, teman-teman nanti akan belajar di program studi ini yaitu di arsitektur landscape seperti itu. Next Kak. Selanjutnya kita ada Fakultas Kedokteran Hewan yang sudah berubah nama menjadi Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis. Betul. Nah, di sini ada program sarjana kedokteran hewan ya Kak ya, yang kurang lebih sekitar 4 tahun. Betul. Kemudian juga dilanjutkan dengan program profesi atau koas selama 1,5 tahun. Betul. Dan juga nih Kak ada fasilitas di IPB yaitu Rumah Sakit Pendidikan Hewan terlengkap dan terbesar di Asia Tenggara. Boleh dikatakan? Keren banget Kak. Betul banget Kak, dan Fakultas Kedokteran Hewan IPB ini merupakan sentra pendidikan kedokteran hewan yang ada di Indonesia. Betul. Makanya jangan heran kalau teman-teman yang mau masuk ke jurusan ini tuh nanti ketemu sama teman-teman dari luar negeri ya kan? Betul. Iya kan, di sini ada kelas internasional juga gitu. Oke. Mungkin selanjutnya kita masuk di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Tadi kita habis main dari daratan gitu ya, kita sekarang main kelautan. Nah, teman-teman, sekitar 70% Indonesia ini merupakan daerahnya itu perairan ya. Jadi begitu banyak potensi yang bisa dimanfaatkan oleh kita untuk dapat ya bisa mendorong perekonomian Indonesia. Betul, betul sekali. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ada 5 program studi di FPIK. Yang pertama ada Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya. Gitu. Nah, sebelumnya aku mau tanya dulu nih, siapa yang udah tahu apa sih pengertian budidaya? Ada yang suka budidaya ikan gitu ya, budidaya ikan, budidaya lele gitu ya. Atau yang suka yang cowok. Oke, boleh apa arti budidaya? Ada yang suka pelihara ikan cupang mungkin yang cowok-cowok. Oh, ada. Oke, tapi jangan diadu ya ikan cupangnya ya. Jadi budidaya ini adalah pertumbuhan atau perkembangbiakan gitu ya Kak ya. Nah, di sini teman-teman akan membudidayakan perikanan dan juga kelautan dengan menggunakan teknologi yang mutakhir gitu Kak. Nah, ini yang menarik Kak, ada inovasi dari teknologi dan manajemen perikanan budidaya bahwa kita punya yang namanya apartemen kepiting. Jadi bukan cuma manusia yang punya apartemen ya, jadi kita bikin namanya apartemen kepiting yang punya lingkungan yang sesuai gitu, memang dibutuhkan untuk kepiting agar tumbuh dengan baik, yang punya kualitasnya lebih unggul dibandingkan dengan kepiting di yang dibudidaya dengan cara biasa gitu atau konvensional. Betul sekali Kak, betul. Nah, selanjutnya kita masuk ke di manajemen sumber daya perairan. Di sini teman-teman ada yang mau masuk atau kerja di daerah pertambangan. Nah, kalau teman-teman tertarik dengan dunia pertambangan,
teman-teman bisa banget masuk di manajemen sumber daya perairan. Karena seperti yang kita tahu ya, biasanya kan minyak itu suka diambil di laut-laut. Nah kadang itu banyak sekali residu-residu, sisa-sisa minyak-minyak yang jadi limbah gitu di laut. Nah maka dari itu mereka biasanya punya atau perlu yang namanya seorang ahli manajemen sumber daya perairan yang bertugas untuk reklamasi ulang gitu ya area-area lautan tersebut yang sudah tercemari agar nantinya dapat bisa berkelanjutan gitu. Betul. Jadi saya bilang anak dari tambangan ya Kak ya? Iya betul Kak. Dan yang ketiga ada teknologi hasil perairan. Nah, nanti tadi sudah membicarakan terkait dengan budidaya. Betul. Kemudian juga terkait dengan untuk memanage sumber daya perairan itu seperti apa yang baik gitu ya Kak ya. Nah yang baik ini menggunakan teknologi yang mutakhir. Contohnya Kak ada drone laut. Jadi drone itu nggak cuma di darat aja ya teman-teman yang biasanya lihat, tapi di laut pun juga ada. Karena teknologi ini pastinya penting untuk dipelajari terkait dengan bagaimana cara untuk mendesain kapal, kemudian juga membuat alat pancing yang memang bagus, kemudian juga aman. Yang terpenting sudah sudah advance gitu ya teknologinya ya. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke teknologi dan manajemen perikanan tangkap. Nah di sini teman-teman akan belajar teknologi apa yang dibutuhkan untuk menangkap ikan. Jadi kita punya namanya inovasi di mana alat tersebut bisa mendatangkan ikan. Jadi biasanya kita tuh mancing ikan, kita yang nyari-nyari ikan ya. Tapi kita punya inovasi yang bisa membuat ikan itu langsung masuk langsung masuk ke jaring kita gitu loh. Jadi ikan yang kedatangan kita, bukan kita yang nyari ikan. Nah, kalau teman-teman pengen belajar gimana caranya membuat teknologi perikanan tangkap yang bukan hanya efisien dan efektif, tetapi juga sustainable, teman-teman bisa belajar di teknologi dan manajemen perikanan tangkap. Betul sekali Kak. Yang terakhir ada ilmu dan teknologi kelautan. Nah tadi teknologi ini juga sebenarnya hampir sama ya Kak ya. Teknologi. Tapi di sini belajar terkait dengan cara untuk melihat gitu. Tadi kan teknologi udah dilakukan, tapi bagaimana cara kita untuk menggunakan teknologi tersebut dengan maksimal, yaitu kita harus mengetahui dulu nih kondisi yang ada di bawah laut, seperti harusnya bagaimana, kemudian juga biotanya ada apa saja, supaya nanti ketika kita akan budidaya atau misalkan ingin memanfaatkan hasil laut itu kita sudah tahu keadaan di bawah laut itu seperti apa sih kan? Betul. Nah mungkin boleh di next selanjutnya. Selanjutnya adalah fakultas peternakan. Kayaknya kalau kita ngomongin fakultas peternakan bau ya kayak bau kandang itu kayaknya udah gak enak. Tapi kalau menurut aku fakultas peternakan itu bau uang. Kenapa sih bau uang? Coba teman-teman di sini siapa yang selalu pakai telur? Berapa banyak ayam yang kita selalu makan dalam satu minggu? Nah itu merupakan lapaknya orang-orang peternakan gitu ya. Jadi bayangin kalau misal kita punya usaha dalam bidang ayam, gitu banyak ayam yang kita pakai untuk yang bisa dikonsumsi untuk KFC misal, McD, perusahaan-perusahaan besar itu juga butuh namanya seorang peternak gitu ya untuk mensuplai produksi mereka, livestock mereka gitu. Nah, kita punya ada 3 jurusan. Yang pertama ada teknologi produksi ternak. Nah kalau teman-teman belajar di teknologi produksi ternak, kita ini belajar tentang gimana caranya rekayasa genetika untuk menciptakan suatu jenis hewan baru yang punya kualitas atau keunggulan tersendiri. Contohnya, kita punya yang namanya ayam D1 nih ya. Nah, ayam D1 itu merupakan percampuran dari ayam kampung dan ayam negeri. Luar biasa banget ya. Jadi badannya seperti ayam negeri itu gede-gede, tapi kekuatan tubuhnya itu seperti ayam kampung. Lalu kalau teman-teman mau bikin ayam tanpa tulang bisa juga kali ya. Dan nanti tinggal digoreng gitu ya. Potong nggak perlu itu juga bisa. Yang penting teman-teman belajar dulu teknologi produksi ternak itu guys. Betul sekali. Lalu ada program studi yang kedua yaitu nutrisi dan teknologi pakan. Nah tadi sudah membahas terkait dengan produksi ternaknya gitu. Nah nanti ketika ingin memproduksi ternak, jangan sampai nutrisinya itu malah tidak maksimal dan berkualitas gitu. Bagaimana ingin memunculkan atau menghasilkan produksi primer yang baik, tapi nutrisinya kurang baik. Betul. Jadi kurang ini ya kayak kurang balance ya kayak jadinya. Betul sekali. Di sini teman-teman akan mempelajari bagaimana caranya untuk mengembangkan pakan berkualitas untuk hewan ternak yang ada di fakultas peternakan seperti itu. Setuju banget. Nah selanjutnya ada teknologi hasil ternak. Belum Kak, sepertinya terburu-buru ya kata-katanya. Oke, teknologi hasil ternak. Di sini aku mulai dulu. Ada yang suka naik gunung. Di Tuban itu ada gunung nggak ya? Nggak ada. Yaudah deh, gunung mana aja deh. Siapa yang pernah suka naik gunung? Oh ya udah. Nah teman-teman, karena kalau kita
gitu ya, pakai telur gitu ya di atas gunung. Cuman kayaknya kalau bawa telur takut pecah gitu ya. Nah tapi di IPB kita punya hasil dari inovasi teknologi hasil ternak, di mana kita punya serbuk telur. Jadi telurnya itu nggak perlu teman-teman takut pecah lagi, teman-teman tinggal seduh aja langsung dan jadi telur gitu. Luar biasa banget ya. Jadi kalau teman-teman pengen bikin inovasi makanan-makanan atau produksi hasil ternak, teman-teman langsung aja masuk di teknologi hasil ternak. Boleh tepuk tangan dong buat fakultas peternakan. Oke, boleh silakan. Oke. Selanjutnya ada Fakultas Kehutanan dan Lingkungan. Di sini ada 4 program studi. Yang pertama ada manajemen hutan. Nah, manajemen hutan ini nanti teman-teman akan melakukan perencanaan, kemudian juga pembuatan kebijakan, pemanfaatan hutan sampai dengan pembuatan produksi hasil hutan seperti itu kan. Jadi mulai perencanaan namanya manajemen kan ada POAC ya. Betul. Planning, organizing, activating dan controlling. Oke, luar biasa sekali ya. Nah, selanjutnya ada teknologi hasil hutan teman-teman. Yang tadi aku bilang ya, kalau kita butuh rumah itu kan atau bikin perabotan kita punya kita ngambilnya dari produksi kehutanan gitu ya. Nah makanya kita perlu nih seorang ahli teknologi hasil hutan yang bisa membuat suatu apa ya namanya jenis pohon tertentu gitu ya, komoditas pohon tertentu yang punya kualitas yang teman-teman mau. Kalau teman-teman pengen bikin kayu yang anti rayap, teman-teman belajar di sini gitu. Yang ketiga ada konservasi sumber daya hutan dan ekowisata. Nah kebetulan banget nih Kak, aku kan dari program studi ekowisata, tapi aku dari sekolah vokasi bukan ada sarjananya. Nah kalau misalkan di KSH ini teman-teman tidak hanya belajar tentang hutan saja, pohon-pohon, tapi juga belajar terkait dengan flora dan faunanya yang ada di hutan. Teman-teman juga yang senang jalan-jalan, jelajah alam, bisa banget nih masuk ke program studi ini. Oke, nah selanjutnya kita ada program studi silvicultur. Tadi udah ada dokter hewan, terus tadi juga udah ada dokter tumbuhan. Nah silvicultur ini disebut juga sebagai dokter hutan. Biasa sekali ya. Jadi ya teman-teman pastinya ya namanya lingkungan kehutanan itu kan perlu kita jaga, perlu perlu diproteksi dari yang namanya penyakit, hama dan juga masalah-masalah lingkungan yang ada di hutan tersebut. Nah di silvicultur ini teman-teman juga akan belajar rekayasa genetika dalam memproduksi komoditas-komoditas tertentu gitu. Jadi cocok banget kalau teman-teman yang suka eksplora, pengen jadi dokter hutan, masuk di silvicultur, kehutanan, fakultas kehutanan dan lingkungan IPB University. Boleh silakan Kak. Oke, ini ada Fakultas Teknologi Pertanian. Nah, tadi teman-teman kan aku udah sempat sebut ya, kalau pertanian itu juga perlu yang namanya teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi produksi. Nah, pertama kita punya teknik pertanian biosistem. Kalau yang cowok-cowok nih atau yang cewek-cewek juga boleh. Biasanya itu pada pengen masuk teknik mesin. Nah, IPB juga punya. Kita punya namanya teknik pertanian biosistem. Nah, di sini teman-teman akan belajar mekanisasi dan juga alat-alat mesin yang dibutuhkan dalam bidang sektor pertanian. Betul sekali Kak. Untuk yang kedua yaitu ada program studi teknologi pangan. Nah, jadi untuk menghasilkan sebuah pangan itu harus menggunakan teknologi juga Kak. Betul. Untuk mendapatkan produk yang memang berkualitas gitu ya. Contohnya misalnya ada lontong steril. Lontong steril. Betul. Itu apa ya Kak? Lontong steril. Biasanya kalau teman-teman makan lontong itu kan paginya masih enak ya Kak ya. Betul. Tapi di malamin atau di sorenya sampai besoknya itu kadang ngerasa kok ada lendir-lendir atau misalkan agak asam-asam gitu ya Kak ya. Nah di program studi ini bisa memunculkan inovasi baru lontong steril di mana kuat kalau tidak salah 5 tahun ya Kak ya. Iya. 5 tahun betul. Itu karena memang nanti lontong tersebut dikemas menggunakan aluminium foil dan kedap udara gitu loh Kak. Jadi udara itu tidak masuk gitu. Itu merupakan inovasi dari Civitas di IPB University. Keren banget 5 tahun. Luar biasa, lontong 5 tahun loh teman-teman. Nanti teman-teman bikin lontong sayur yang awet 10 tahun ya. Lontongnya udah 5 tahun, nanti lontong sayurnya dibikin jadi 10 tahun. Biar ada kuahnya ya Kak ya. Oke. Nah selanjutnya teknologi industri pertanian. Tadi kita ngomongin tentang pangan. Nah namanya sektor pertanian kita juga ada sektor yang namanya non pangan. Nah non pangan ini teman-teman dari teknologi industri pertanian belajar tentang gimana sih pengolahan misal seperti contoh ada minyak sawit. Dari bentuk kelapa sawit sampai jadi minyak sayur. Nah kalau teman-teman boleh buktiin atau experience secara observasi secara langsung gitu ya. Kalau teman-teman masuk ke minimarket gitu ya, hampir semua produk itu membutuhkan yang namanya minyak sawit. Nah minyak sawit itu berasal dari kelapa sawit dan kelapa sawit itu perlu yang namanya ahli dari teknologi industri pertanian yang bisa mengolah tersebut menjadi suatu produk yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dan yang menariknya Kak,
teknologi industri pertanian ini mendapatkan sertifikat akreditasi A, tiga yang hanya didapatkan oleh 3 jurusan yang ada di Indonesia. 1 di teknologi industri pertanian, IPB, dan sisanya di ITB. Boleh tepuk tangan dulu teknologi industri pertanian. Terakhir ada program studi teknik sipil dan lingkungan gitu. Mungkin teman-teman di sini udah tahu ada teknik sipil di luar sana, di kampus luar gitu ya kayak, tapi di sini juga memperhatikan lingkungannya gitu. Jadi tidak hanya melakukan pembangunan saja dan memperhatikan lingkungan, tapi kita pun juga harus meminimalisir dampak negatif untuk lingkungan. Oke, jadi nggak cuma bangunannya aja yang dipikirin ya kan, tapi lingkungannya juga gitu ya. Oke, boleh langsung nih ada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Jadi program studi banyak ya kak ya. Betul, ada 9 program studi. Yang pertama adalah statistika dan sains data. Yang pastinya statistika ini belajar terkait dengan data. Nah, ini kan orang pendidikan, orang masuk orang pastor dari guru. Cuaca dan iklim ya, teman-teman nanti yang mau misalkan bekerja di BMKG boleh gitu ya untuk masuk ke program studi ini. betul. Nah, teman-teman juga pasti udah nggak asing lagi ya sama biologi, kimia, matematika, ilmu komputer, fisika gitu ya. Di sini IPA semua atau ada IPS-nya? IPA, IPS. IPS semua? IPA, IPS. Ada IPA-nya juga? Oke, ada IPA dan IPS. Nah, kayaknya teman-teman IPA ini udah nggak asing lagi ya. Nah, pertanyaannya kenapa sih kak kita harus belajar ilmu-ilmu murni kayak gini lagi? Nah, teman-teman, untuk membuat suatu inovasi yang begitu luar biasa gitu ya, seperti yang tadi kita sebutkan, butuh yang namanya support dari ilmu-ilmu murni gitu. Makanya semuanya dipelajari di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, untuk jurusan biokimia ini merupakan satu-satunya jurusan yang ada di Indonesia. Nah, biokimia akan belajar tentang perpaduan antara ilmu biologi dan juga kimia serta aktuaria. Nah, ini pertama kelompok jurusan aktuaria di Indonesia. Nah, ngapain? Ini teman-teman boleh tepuk tangan dulu dan oke, kalau aku bisa bilang aktuaria ini peramal ya, bukan peramal cuaca yang bodoh gitu ya, tapi ini merupakan peramal yang berbasis data. Karena orang-orang yang belajar ilmu aktuaria ini akan belajar gimana caranya memprediksi kemungkinan di masa depan dengan menggunakan data-data yang diolah dengan penghitungan. Ini pun juga program studi terfavorit ya kak ya. Betul. Di IPB dan gaya saingnya pun juga lumayan. Betul. Jadi mungkin boleh nih langsung aja dipertimbangkan untuk memilih aktuaria Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan. Oke, di next kak. Nah, ini ada Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Oke. Oke, yang pertama ada program studi ekonomi pembangunan. Nah, teman-teman mungkin di sini udah belajar ekonomi biasa ya kak ya. Tapi di sini di IPB ada ekonomi pembangunan yang pastinya belajar mengenai ekonomi mikro dan juga makro dari skala terkecil sampai dengan skala terbesar. Jadi lebih detail kak belajarnya gitu kalau untuk di perkuliahan. Betul. Nah, untuk selanjutnya ada manajemen. Nah, teman-teman kalau belajar di manajemen ya nanti teman-teman pasti belajar gimana sih caranya menjadi seorang manajer gitu ya. Betul. Kalau teman-teman jadi gitu. iya betul. Jadi namanya suatu usaha atau dalam bidang apapun ya, organisasi sampai level terkecil seperti keluarga itu perlu yang namanya manajemen. Betul. Keahlian manajemen. Nah, teman-teman kalau emang tertarik dalam bidang manajemen bisa langsung masuk di manajemen IPB University. Betul. Dan yang ketiga ada program studi agribisnis. Betul. Kalau bisnis itu kan bisnis mengolah keuangan gitu ya. Iya. Tapi di sini ada kata agriknya nih. Agrik itu merupakan kata yang artinya adalah pertanian gitu. Jadi di sini bukan hanya bisnis biasa saja mengolah keuangan biasa, tapi juga kita berbahas dengan pertanian gitu. Betul. Jadi bisnis dalam bidang pertanian ya. Iya, jadi saling kolaborasi gitu dan. Oke. Nah, selanjutnya ada Departemen Ekonomi, Sumber Daya dan Lingkungan. Nah, kalau teman-teman biasa dengan kata ekonomi kan biasa kita mementingkan keuntungan. Kadang kalau kita udah mentingin profit, kadang kita lupa nih keberlanjutan lingkungan. Makanya banyak banget ya usaha-usaha di Indonesia ini yang kayaknya di demo gitu ya. Ini apa namanya limbahnya kena saya gitu ya. Nah, tapi tidak nih dengan ekonomi sumber daya dan lingkungan. Jadi teman-teman yang belajar ekonomi dan sumber daya dan lingkungan, di situ teman-teman akan belajar gimana sih caranya mengoptimalkan keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa merusak lingkungan itu sendiri. Jadi tetap sustainable gitu ya. Betul. Contohnya misalkan sungai tercemar ya kak ya. Betul. Itu kan ekonominya adalah kita memperbaiki sungai tersebut gitu. Betul. Tapi dengan memperhatikan lingkungan juga. Gimana sih caranya agar sungai tersebut tidak tercemar kembali. Betul. Selanjutnya ada ekonomi syariah. Ekonomi biasa itu belajarnya ya ekonomi keuangan biasa gitu kan. Tapi kalau ekonomi syariah yaitu berbasis Islami. Bedanya gitu kak ya. Iya, apalagi sekarang sepertinya
nggak ada ya Kak ya? di Indonesia ya. Jadi membutuhkan alumni-alumni yang belajar ekonomi syariah untuk mendukung berjalannya ekonomi syariah tersebut di Indonesia. Next Oke. kan? Wah, ada fakultas aku. Fakultas Kak Gamal nih. Iya, ada fakultas ekologi manusia. Nah, tadi kan kita udah belajar tentang hewannya, tumbuhannya, ekonomi. Nah, sekarang kita belajar manusianya. Nah, untuk level terkecil kita belajar dari ilmu gizi. Nah, kalau teman-teman tahu ya, misal di gizi ini teman-teman akan belajar gimana sih caranya membuat makanan yang sehat, terus juga bisa jadi konsultan atau nutritionist. Jadi teman-teman memberikan konsultasi kepada orang-orang gimana sih cara melakukan pola hidup yang sehat gitu ya. Iya, betul sekali Kak. Nah, yang kedua lanjut sama Kak Diber. Yang kedua ada ilmu keluarga dan konsumen gitu. Nah, kita kan pasti belajar dari kecil itu kan dari yang terkecil dulu ya Kak ya. Dari mulai keluarga kita memperoleh pengetahuan, kita memperoleh ilmu segala macam dari keluarga terlebih dahulu. Nah, teman-teman nanti di sini akan belajar terkait dengan karakter anak, betul ya Kak ya. Kemudian juga ilmu parenting gitu. Itu penting banget kalau misalkan teman-teman nanti mau belajar terkait dengan ilmu-ilmu di dalam keluarga, teman-teman bisa langsung masuk ke program studi ini. Oke, selanjutnya ada komunikasi dan pengembangan masyarakat. Nah, ini jurusannya aku nih Kak Diber. Nah, jadi teman-teman sebenarnya basically, ada jaksel ya gitu ya. Sebenarnya secara basic, diartiin aja. Secara basic komunikasi dan pengembangan masyarakat ini hampir sama dengan komunikasi di universitas lainnya. Cuman bedanya adalah kita fokusnya bagaimana caranya menerapkan ilmu-ilmu komunikasi yang tujuan untuk pengembangan masyarakat. Kita akan tetap belajar belajar jurnalistik, broadcasting dan lain-lain. Cuma nanti arah tujuannya adalah untuk pemberdayaan masyarakat atau tujuannya adalah mendukung program pembangunan. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen jadi jurnalis atau mau jadi reporter atau mau kerja di TV atau mau jadi artis juga bisa nih masuk di komunikasi dan pengembangan. Nanti belajarnya turun langsung ya Kak ya. Betul, langsung. Melatih percaya diri ya teman-teman. Betul. Nah, selanjutnya boleh di next. Ada sekolah bisnis. Betul. Nah, mungkin teman-teman di sini melihat, kok tadi fakultas sekarang sekolah ya. Bedanya apa sih? Fakultas dengan sekolah. Jadi bedanya fakultas dengan sekolah itu adalah dari pembelajarannya, teman-teman. Kalau di fakultas itu di sarjana lebih banyak teorinya, 60% teori dan juga 40% praktikum. Tapi kalau misalkan sekolah itu lebih banyak praktikumnya. Jadi kebalik bobotnya, 60% praktikum dan 40% di teori. Gitu. Jadi lebih banyak turun lapang Kak belajarnya kalau misalkan sekolah itu. Nah, ini sekolah bisnis juga merupakan sekolah yang baru tapi begitu banyak alumninya gitu ya, yang sudah sangat luar biasa. Mungkin seperti teman-teman yang tahu ada Kahiyang Ayu, anaknya Jokowi, merupakan alumni dari sekolah bisnis. Atau mungkin Bapak Presiden kita yang dahulu kala pas Susilo Bambang Yudhoyono merupakan alumni dari sekolah bisnis ITB University juga. Belajar terkait dengan entrepreneurship dan bisnis. Boleh tepuk tangan dulu. Alumninya keren-keren banget. Betul. Oke, lanjut ranahnya Kak Dinda. Silakan. Ini dari sekolah vokasi yaitu tempat kuliahnya aku gitu ya Kak ya. Nah sama penyampaian sekolah memang berbeda-beda bobot dari pembelajarannya, lebih banyak praktikum atau turun ke lapang. Nah untuk di vokasi ini ada 17 program studi teman-teman. Tapi kayaknya kita nggak bisa jelas satu persatu ya Kak ya, karena banyak sekali. Tapi teman-teman juga bisa lihat di brosur yang sudah dibagikan, dan juga kalau teman-teman ada yang penasaran di setiap poinnya itu bagaimana sih pembelajarannya, teman-teman bisa langsung lihat di websitenya. Gitu ya. Penting kalau misalkan di vokasi dari IPS pun juga bisa masuk Kak. Ada 5 program studi yang teman-teman bisa coba di program studi di sekolah vokasi dari jalur IPS. Yang pertama ada ekowisata dari program studi aku sendiri, kemudian juga ada komunikasi, ada akuntansi, ada manajemen industri, dan juga ada manajemen agribisnis. Oke, jadi sebenarnya tadi kita juga belum mention ya. Jadi sebenarnya teman-teman hampir semua jurusan yang ada di PB itu ranahnya untuk saintek ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang dari IPS jangan khawatir, masih bisa tetap masuk di PB, cuma mungkin nanti SBM-nya ya. SBM-nya nanti campuran ya Kak ya. Saintek atau mengambil vokasi juga bisa dari jurusan-jurusan yang tadi disebutkan oleh Kak Adinda Beliana. Betul, dan juga perlu teman-teman ketahui juga bahwasanya sebetulnya vokasi ini lulusannya diploma Kak. Oke. D3. D3. Tapi mulai tahun ini sudah mulai upgrading ke D4. Tapi untuk angkatan aku nih karena aku angkatan terakhir di sekolah vokasi itu belum mendapatkan upgrading itu
Udah langsung D4 kan? lanjut ke program diploma atau D4. D4, setara S1 ya berarti ya? Betul, setara sama Oke, S1. luar biasa. Nah, boleh selanjutnya. Nah, tadi kita udah kenal dengan fakultas-fakultas yang ada di IPB berikut dengan jurusannya. Nah, teman-teman, kadang kita juga mau masuk ke UNI itu kadang suka worry gitu ya, suka Iya. khawatir dengan masalah biaya. Iya. Teman-teman jangan khawatir karena satu dari dua mahasiswa IPB University itu mendapatkan beasiswa gitu teman-teman. Jadi begitu banyak sekali beasiswa yang bisa teman-teman dapatkan untuk mendukung biaya teman-teman dalam berkuliah gitu ya. Uangnya besar ya Kak ya? Oke. Nah jadi ada beasiswa banyak teman-teman. Dan ini ya IPB ini menerapkan sistem UKT. Jadi UKT ini adalah biayanya disesuaikan dengan pengeluaran dan juga penghasilan dari orang tua teman-teman. Jadi disesuaikan. Jadi jangan khawatir. Kalau misalnya merasa masih kurang gitu ya, masih butuh bantuan, teman-teman bisa langsung cari beasiswa yang ada di IPB. Begitu banyak sekali beasiswa yang tersedia. Yang penting masuk IPB-nya dulu, baru nanti cari beasiswanya. Betul. Nah, ini nih Kak ya, ditunggu-tunggu mungkin dari tadi jalur masuk program sarjana dulu gitu ya Kak. Oke. Yang akan kita bahas. Secara umum akan ada dua program yang besar, ada nasional dan juga mandiri. Untuk nasional ada program SNMPTN. Udah diumumkan ya orang itu ya. Iya, dari nilai ya Kak, Dari nilai. SNMPTN. Kemudian ada UTBK atau SBMPTN yaitu jalur tertulis yang ada tes. Kemudian ada afirmasi dikti. Oke. Itu adalah bantuan dari daerah ya Kak ya. Nah untuk jalur mandirinya kita bisa langsung next aja. Jalur mandiri IPB, kita punya begitu banyak jalur mandiri di IPB ya teman-teman. Jalur mandiri IPB pertama ada ketua OSIS. Di sini ketua OSISnya boleh angkat tangan? Oke. Masnya dari IPA atau IPS? Dari IPA ya? Wah bisa langsung masuk nih, nanti langsung daftar aja ya Pak ya. Langsung daftar aja lewat ketua OSIS gitu teman-teman. Masih tadi punya kunci tiket sendiri gitu untuk masuk ke IPB ini merupakan pelopor ya Kak ya, kampus pelopor dari jalur masuk ketua OSIS. Nah ada juga jalur dari prestasi internasional dan nasional atau PIN gitu. Jadi Iya. teman-teman yang memang sudah mendapatkan penghargaan baik Betul. internasional maupun juga nasional secara Indonesia itu boleh banget daftar ke jalur masuk PIN. prestasi internasional. Ya prestasi. Boleh langsung di next. Nah ini ada minimalnya. Masnya dicatat ya, matematika, fisika, kimia, dan biologi. Iya. Rata-ratanya minimal 80 dan juga nanti akan lebih banyak sekali pelatihan-pelatihan yang Masnya dapatkan ketika masuk di IPB jalur ke OSIS. Nanti ada juga Nah, nanti. ini adalah deskripsi dari prestasi internasional dan nasional. Ini cabang lombanya juga banyak ya Kak ya. Ada Betul. ini olimpiade, pramuka juga boleh, olahraga seni maupun juga hafiz boleh nih mendaftarkan di jalur PIN. Oke, boleh di next kali. Selanjutnya ada beasiswa utusan daerah. Nah, di sini merupakan beasiswa kerjasama antara perusahaan dan juga yayasan atau lembaga daerah yang bekerja sama dengan IPB. Nanti teman-teman boleh coba tanya ke guru BK-nya atau mencari dari beasiswa utusan daerah. Untuk informasi lebih lanjutnya bisa langsung kunjungin aja di admisi.ipb.ac.id. Betul. Oke, selanjutnya Nah, ini deskripsinya ya Kak ya. Ada. Nilai rapotnya berbeda dengan yang tadi. Minimalnya 70 kalau untuk jalur masuk ini. oke, dan terbuka sampai umurnya 25 tahun maksimal ya. Iya. Oke, boleh di next. Nah, ini ada jalur UTMBK atau jalur mandiri. Nah, kalau misal teman-teman ini jalur yang cukup banyak menerima mahasiswanya lewat jalur mandiri ya, persentasenya. Nah, kalau teman-teman bisa memilih menggunakan nilai UTBK atau menggunakan tes tulis kembali gitu untuk jalur ini. Oke, ini ada tes Nah, online. ini untuk nilai bisa memilih ya Kak ya. Bisa dari skor UTBK atau juga dari tes online. Oke, boleh di next. Nah, ada juga kelas internasional. Di IPB kita juga menyediakan kelas internasional, namun saat ini masih hanya 5 jurusan saja yang membuka. Yaitu ada ada kedokteran hewan, ada ilmu dan teknologi pangan, ilmu dan teknologi kelautan, ada juga sekolah bisnis, Ya, betul. dan juga yang terakhir ada yang namanya teknik industri pertanian. Betul, Oke. industri pertanian. Nah, ini Nah, dia. ini ya Kak ya, dari FKH, teknologi pangan, TIN, bisnis dan juga teknologi kelautan. Oke. Nah, di kelas internasional bisa menggunakan jalur rapot dengan melampirkan kemampuan bahasa Inggris, bisa TOEFL, IELTS, dan juga atau melalui UTMBK. Nah, ini ada jalur yang baru nih Kak Dinda Meriana. Jadi ada jalur SNMPTN Barat. Sebenarnya SNMPTN Barat ini jalurnya sudah lama, cuma baru tahun ini IPB ini masuk. Nah, jalur ini merupakan jalur yang hanya terbuka untuk universitas-universitas yang ada di daerah barat aja. Dan tahun ini IPB juga sudah bergabung di jalur SNMPTN Barat ini. Cek.
Oke, selanjutnya ada kuota mahasiswa. Jadi yang seperti tadi disebutkan dengan Pak Farudin gitu ya, untuk persentase jalur SNMPTN ada 40% paling banyak, 35% melalui jalur SNMPTN dan juga 25% mandiri. Oke, ini ada sebarannya. Boleh langsung di next aja. Oke, tingkat keketatan program studi sarjana. Nah, disclaimer dulu kali ya Kak Dinda ya. Jadi teman-teman, ini merupakan data yang sebenarnya tentatif. Jadi nggak mesti seperti ini gitu ya. Karena tiap tahun itu pasti berubah tergantung dengan pendaftarnya seperti apa. Tapi ini bisa dijadikan referensi teman-teman untuk menentukan pilihan nantinya gitu ya. Mungkin aku coba ajarin bacanya dulu. Iya, gitu. cara bacanya. Oke. Untuk cara bacanya ini misal kita lihat manajemen sumber daya lahan. Keketatan di SNMPTN itu ada 6,62. Jadi untuk mendapatkan satu kursi di jalur SNMPTN di jurusan manajemen sumber daya lahan, teman-teman harus mengalahkan 6 sampai 7 orang. Tapi teman-teman jangan khawatir karena itu juga bisa berubah. Jadi jangan sampai teman-teman udah jiper dulu jadi nggak mau daftar gitu ya. Daftar dulu aja. Yang penting teman-teman berusaha dulu gitu ya. Ini jadiin referensi aja, jangan jadikan patokan dalam menuju. Sebagai patokan ya Kak ya. Betul. Tapi referensi. Betul. Boleh ini langsung di next aja. Oke, ini ada fasilitas di IPB yang sudah teman-teman tonton tadi di videonya. Nah, ada gedung, boleh di next lagi. Perpustakaan, ada classroom, ada CCN, ada Pak Tony selaku Direktur Pendidikan Kompetensi Umum, dan juga prestasi dan inovasi IPB University. Boleh di next langsung. Oke teman-teman, boleh dilihat lagi, boleh diberikan semangat lagi gitu ya, karena IPB University teman-teman hari ini datang ke salah satu atau perguruan tinggi terbaik di Indonesia tahun 2020 versi Kemendikbud. Dan bukan hanya Indonesia teman-teman, IPB meraih peringkat keempat dan juga peringkat pertama di Asia Tenggara untuk jurusan untuk bidang agriculture dan juga forestry. Nah, ada dari Singapura, Filipina dan lain-lainnya. Nah, ini prestasi yang lainnya juga ya Kak ya. Betul. Nah, ini contoh dari alumninya juga yang meraih prestasi. Ini juga alumni ada Kasasi Novarisi. Ini juga dari PSM Agria Suara. Oke, teman-teman tadi kita sudah menjelaskan terkait dengan program studi, fakultas, jalur masuk, inovasi, fasilitas dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman masih ada yang bingung, masih ada yang pengen kepo lebih lanjut, teman-teman bisa langsung kunjungi ke website IPB yaitu di admisi.ipb.ac.id. Di situ lengkap banget, setiap program studinya juga ada penjabarannya sampai dengan jalur masuknya Kak. Betul. Atau bisa teman-teman juga bisa follow Instagram kita di Duta IPB, bisa Dan di juga ada Instagram, di TikTok Instagram dan IPB-nya, lain-lain. Atau IPB mungkin Official. Iya, IPB Official dan juga Duta IPB mungkin IG-nya Kak Adinda Boleh Berliana. teman-teman kalau mau tanya-tanya lewat DM Instagram aku boleh di @adindaberliana Atau di Instagram aku secara langsung di @gamalana_. Oke, mungkin sekian presentasi dari kita. Selanjutnya kita akan sesi. Boleh tepuk tangan dulu ya buat teman-teman biar semangat. Selanjutnya kita akan sesi tanya jawab. Kalau teman-teman ada yang ingin bertanya dipersilahkan. Ada hadiahnya loh Kak. Ada yang mau nanya teman-teman? Oke,